Semuanya, kembali lagi di episode 9 Birama, bincang seru bareng Semala. Sebelumnya, kenalin aku Abid Mansur, biasa dipanggil Abid. Di sini aku sebagai host Birama episode 7 bersama dengan guest star kita. Aku Lintang Nurkardia Ramadhani, bisa dipanggil Lintang, dan aku tetangga sebelahnya Abid dari SMA Negeri 3 Semarang. Di sini kita akan bakalan untuk ngejelasin gimana sih kehidupan di Semangga, kehidupan SMA di Semangga gitu kan. Dan gimana nih kabarnya dari Kak Lintang nih? Kabarku baik. Kabarku gimana nih, Bit? Alhamdulillah baik dengan segala plus minus ya, kesibukan ya sebagai kesibukan yang ada. Dan mungkin dari Kak Lintang bisa nyeritain gimana sih kehidupan di Semangga? Oke. Sebenarnya aku cerita dulu gimana nih aku bisa sampai ke podcast di Birama. Tuh karena aku diundang sama teman lesku namanya Meka Medina. Buat anak-anak Semala yang kenal sama Meka dan Kaila dan kawan-kawan bisa follow Instagramnya mereka ya. Tapi aku diundang karena aku sebagai salah satu pengurus OSIS SMA Negeri 3. Di sini aku menjabat sebagai Mitra Muda 1 atau Wakil Ketua OSIS di bidang ekstern. Nah, yang aku denger nih, Kak Lintang kan jadi di Semangga itu jadi Mitra Muda Semangga. Betul. Mungkin dari Kak Lintang bisa ceritain gimana sih kok bisa jadi Mitra Muda Semangga? Buat jadi Mitra Muda 1 pastinya sama kayak ketua OSIS di sekolah lainnya di Semarang ataupun Jawa Tengah dan seterusnya. Kita sama-sama lewat jalur pemilihan ya. Tapi buat jadi seorang Mitra Utama atau ketua OSIS di Semangga itu nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang mau, tapi itu kayak hukum alam yang memilih gitu loh. Kita dari 18 calon ketua OSIS dikecilin lagi dan akhirnya tersisa 3 calon ketua OSIS dan terpilih Ilyas sebagai Mitra Tama, Lintang sebagai Mitra Muda 1 dan Axel sebagai Mitra Muda 2. Oke. Berarti dari 18 dipilih menjadi 3 ya. Betul. Nah, mungkin ada perbedaan tersendiri nggak dari Mitra Tama tadi ya? Mitra Tama dengan Mitra Muda ada bedanya yang spesifik gitu nggak? Menurutku lebih ke arah tugas kami sih. Kalau Ilyas tentunya dia menyeluruh, dia mengurus semuanya, bertanggung jawab atas segala hal dan keputusan-keputusan yang dia lakukan. Tapi kalau aku dan Axel, aku bertanggung jawab atas ekstern, urusan di luar, dan si Axel ini bertanggung jawab atas urusan di dalam. Oh iya, mungkin berarti dari Mitra Muda 1 itu mengurusi yang bagian eksternal ya. Nah, mungkin ada proker tersendiri kah untuk dari Mitra Muda 1? Tentu ada. Kalau prokerku sendiri, aku bertanggung jawab atas Widya Wisata 2022 atau study tour. Cuman karena kita satu Jawa Tengah suka vakum ini kan, vakum study tour. Abi tahun ini mau ada study tour nggak? Masih belum tahu karena juga dari kedinasannya masih belum gimana kelanjutannya kan, karena masih belum stabil juga kan kondisi sekarang. Dan mungkin gimana nih kehidupan di organisasi di Semangga? Kehidupan organisasi di Semangga ya sama aja kayak anak-anak Semangga lainnya. Kan kita OSIS kan juga orang normal kan. Kita juga anak biasa gitu. Aku berangkat jam 7, pulang jam setengah 4. Tapi bedanya adalah kalau habis dari jam setengah 4 itu kita nggak langsung pulang, tapi kita langsung ke ruangan sekretariat OSIS mengurusi segala hal, temenan sama adik-adik. Ya biasa. Biasanya pulang jam berapa tuh kalau semisal lagi ada proker-proker khusus? Biasanya kalau lagi ada proker, bagi yang cowok ya, bagi yang cowok mereka bisa sampai nginep. Tapi bagi yang cewek, ya maksimal kita pulang jam 10 atau jam 11. Itu pun di luar jadwal les. Jadi kalau ada jadwal les, dari jam pulang sekolah sampai jam 8 itu kita les, sisanya kita pakai buat ngosis. Jam 10 atas kita baru pulang. Masih sempet les ya berarti ya? Masih sempet les. Wah, kalau aku sih udah nggak sempet sih, kayak kalau semisal masih ada kayak tambahan les gitu, apalagi kan sampai tadi ada yang nginep gitu. Iya bener. Itu kalau yang sampai nginep itu gimana itu ceritanya kok bisa sampai nginep? Ya kalau nginep pasti kan ada base camp. Jadi nah, si base camp ini dipakai buat kita ngurus semuanya. Cuman karena sekarang semua proker atau program kerja setahu aku kita udah mulai beralih dari online ke offline, kita udah lebih bisa menggunakan fasilitas di sekolah. Kecuali waktu dulu kita online, kita mempersiapkan semua program kerja itu secara online di rumah masing-masing atau base camp. Oke. Dan untuk proker tadi mungkin bisa di spill dikit proker terdekat dari Semangga apa ya? Aduh, ini biasanya masih rahasia untuk ya. Yang contoh terdekat kemarin Classmeet deh. Oke, agenda kita pasti abis dari Classmeet. Ini karena sekolah-sekolah lagi buka PPDB, kita mau ada MPLS offline.
MPLS offline, tapi di luar itu juga teman-temanku udah mulai nyiapin event-event buat 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. I see. gitu. Karena juga kita harus ada timeline tersendiri Iya, kita udah harus prepare dari sekarang kan. Iya. Terus mungkin dari Kak Lintang, dari teman-teman Semaga gitu mau ada yang disapa di sini? Teman-teman Semaga yang mau disapa di sini ada sih satu, tapi semuanya aja aku sapa ya. Semoga anak-anak Semaga bisa. Tahu nggak? Anak-anak Semaga tuh ramah loh. Mendingan kita harus sering-sering main deh. Kan kita tetangga ya. Iya, tetangga. Berarti ini wajahku bakal terpampang di Semaga berarti betul. ya. Kamu bakal viral, Abid. Nanti aku viralin kamu. Terus mungkin dari Kak Lintang ada cara tersendiri nggak buat ngebagi waktunya organisasi sama les-les gitu? Karena kan pasti ada tabrakan-tabrakan gitu kan. Jadi mungkin dari Kak Lintang ada cara tersendiri nggak? Jujur aja di Semaga itu kan banyak banget anak yang baik secara akademis ataupun non akademik ataupun keorganisasian, dan aku nggak menyebut semua anak yang baik di organisasinya pasti mereka rapih di belakang gitu. Cara belajarku juga masih berantakan. Aku juga masih belajar sampai sekarang buat mengatur gimana fokus di OSIS dan gimana meletakkan sebentar OSIS itu untuk fokus ke pelajaran. Menurutku sih ya sadar diri kalau OSIS itu hiburan. Anggap aja OSIS itu hiburan, tapi keutamanya sebagai seorang pelajar tetap di belajarnya. Iya, karena mau gimana juga kita masih pelajar gitu kan ya. Masih ada tanggungan belajar yang dimana harus melanjutkan ke universitas selanjutnya. Abid juga gimana nih cara ngatur belajarnya? Kan kemarin Cara kita ngatur belajar PAS kan? Iya, apalagi habis PAS kemarin tuh. Offline nggak? PAS offline, cuman waktu di kelas itu menggunakan Moodle, jadi menggunakan E5 melalui online gitu. Kalau caraku sih aku bagi-bagi waktu aja sih, maksudnya gini, karena kan nggak mungkin 24 jam itu dipakai buat full organisasi, jadi pasti ada waktu-waktu tersendiri buat belajar. Dan waktu tuh sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau aku nggak punya waktu buat ini bla 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 bla, padahal tuh waktu tuh nggak kayak gitu. Waktu itu cara gimana kita nyempetin waktunya gitu. Jadi pinter-pinter lah kita dalam membagi waktu. Dan saranku sih, maksudnya jangan mengambil waktu terlalu lama ya buat organisasi-organisasi gitu, karena kan gimana juga tanggungan tadi belajar. Jangan terlena sama organisasi. Nah, soalnya organisasi itu bisa jadi jahat, bisa jadi buruk buat kita, atau enggak bumerang sesuai apa yang kita sikapin gitu. Iya, terus untuk OSIS MPK-nya ada struktur tersendiri nggak? Tentunya ada. Kita punya bagian kita masing-masing. Karena kalau di Semala itu kan ketuanya, kalau di Semaga tadi menyebutnya kan Mitra Tama, Mitra Muda 1 sama 2 kan. Betul. Kalau di Semala itu ada ketua umum, itu yang diketuai oleh Shannon, dan ketua 1 itu diketuai oleh saya, dan ketua 2 itu diketuai oleh Andin. Sama tadi, kurang lebih itu sama kayak Semangga. Ketua 1 membidangi event-event kayak program-program yang ekstern, dan ketua 2 itu yang membidangi program-program internal. Jadi kurang lebih sama. Dan kalau di OSIS MPK-nya Semangga sebutannya apa untuk tiap sebit-sebitnya? Kita ini kalau dari OSIS ya, kita tuh menyebutnya KASI, tapi kalau di MPK kita menyebut pengurus hariannya itu komisi. Iya. Kalau di Semala itu sebutannya sebit. Jadi ada seksi bidang. Sebit 1 sampai 10, yang dimana sebit 1 sampai 5 itu dibidangi oleh ketua 1 saya, dan sebit 6 sampai 10 itu dibidangi oleh diketuai oleh Andin ketua 2. Jadi ada sedikit perbedaan lah, sedikit perbedaan penyebutan aja sih menurutku. Oh iya, sama banget. Soalnya kalau di Semaga juga Mitra Muda 1 itu membawahi kasih 1 sampai 5, Mitra Muda 2 membawahi kasih 6 sampai 10. Dan dengar-dengar Kak Lintang juga join di FKO OSIS Semarang ya? Kan Kak Abid juga join. Pasti Kak Abid tahu dong. Ya, soalnya aku sama Abid itu ketemunya di FKO. Kita lagi makan. Kita lagi ada rapat waktu itu di FKO di mie clubbing ya? Di mie clubbing di Tembalang situ. Kita ketemu nih sama Lintang.
Kalau boleh tahu di FKO menjabat sebagai apa ya? Di FKO aku menjabat di divisi TIK. Divisi TIK. Nah, Jadi bedanya kita sama-sama bawahnya Kak Syahzadah. yes, Syahzadah Faizul Haq. Pakai Anda tahu ya. ketuanya saya di sini, anggotanya lagi podcast. Betul. Dan di FKO kalau aku itu membidangi divisi koor wilayah. Oh iya. Koordinasi wilayah yang dimana ya Semarang ini kan ada beberapa wilayah yang dimana harus dibagi-bagikan untuk mengatur setiap apa aja yang ada di situ. Dan kebetulan juga untuk koor wilayah itu sendiri penanggung jawabnya saya. Jadi ya agak sibuk lah istilahnya. Kayaknya FKO tuh anggotanya lebih dari 100 kan. Pastinya Iya. kalau Zade mengurus itu semua sendirian nggak bisa. Dia harus dibantu dengan koor. Iya. Dan gimana nih rasanya Kak Lintang diundang di Birama ini? Tersanjung sekali saya. Iya. Soalnya ya karena yang ngundang aku teman-temanku sendiri dan juga Semaga sama Semala tuh kan kita deket tapi kayak nggak pernah gabung gitu loh. Kenapa? Jadi coba deh aku main ke sini, main sama Meka, sama Abi dan kawan-kawan. Aku seneng banget. Dan mungkin ada pesan tersendiri buat Birama. Pesan sendiri buat Birama yang aku salut, semua setup kalian tuh bagus banget. Aku naksir sama setupmu, sama semua panitiamu, apalagi sama Kak Kayla ketuanya. Ayo Kayla lambaikan tangan. Lambaikan tangan dong. Lambaikan tangan ke depan kamera dong. Ya. Itu Kayla ya guys. Seneng karena menurutku karena di Semaga belum ada podcast dan akhirnya ada yang mengawali itu meskipun dari Semala tapi aku tetap seneng. Semoga nanti semua anak Semaga bisa diundang sini. Iya. Gitu ya. Nanti tungguin aja, siapa tahu nanti ada mitra muda lain yang diundang di Birama atau mitra lagi. tamanya aku bawain sini nggak apa-apa. Atau malah mungkin mitra tamanya nanti Boleh. bisa diundang di Birama. Boleh. Ya, jadi terima kasih buat Kak Lintang udah mau bersedia luangin waktunya untuk diundang di Birama ini. Dan untuk kalian silahkan diambil positifnya aja dari podcast ini. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya aja. Saya dari tadi aku kayaknya sama Abid ketawa-ketawa dulu tapi nggak tahu. Ya udah, mungkin untuk segitu aja di episode 9 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dadah. Stay tune di Birama selanjutnya. Dadah. Dadah dong Bit. Dadah. Oke dadah.